Hal menyeramkan sedang terjadi di Donetsk. Prajurit Rusia dikirim bertempur dalam kampanye musim semi yang diharapkan membawa kemenangan bagi ibu pertiwi Rusia. Namun, ada yang salah. Prajurit tewas dalam jumlah rekor saat sesuatu menerjang barisan Rusia, hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Donetsk kini zona kematian. Kerugian Rusia sangat besar dan akan berdampak 100 tahun karena pendukung Putin kini takut bertempur. Semua ini tidak akan terlihat jika hanya mengikuti narasi Putin. Pemimpin Rusia menyatakan Ukraina diambang kehancuran. Donetsk dan Donbas disebut akan jatuh akibat serangan musim semi Rusia pada Maret. Mesin perang Rusia akan menguasai Ukraina dan pada akhir 2026 Putin akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu tak terhindarkan dan tak terhentikan. Itu benar-benar omong kosong. Rusia menyatakan siap bernegosiasi dari posisi kekuatan yang diklaim Putin. Padahal kenyataannya, pasukan kurang terlatih yang dikirim ke Ukraina banyak tewas. Dan hal itu paling jelas terlihat di Donetsk. Satu-satunya wilayah yang paling diinginkan Rusia dibandingkan tempat lain masih bertahan. Dan masih ada sekitar seperempat wilayah itu yang harus direbut. Serangan yang seharusnya menyapu Donetsk justru menjadi pembawa kematian bagi tentara Rusia dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Seberapa besar skala itu? Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Pavlo Palisa, Rusia kini mengalami kerugian sebanyak 316 tentara untuk setiap 1 km persegi, atau 0,386 mil persegi wilayah Donetsk yang direbut. Mendengar angka itu saja sudah cukup membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana militer Rusia bisa gagal di Donetsk? Namun situasinya menjadi jauh lebih buruk bagi Putin ketika kita membandingkan angka-angka yang kita lihat sekarang dengan apa yang telah kita lihat di masa lalu. Setahun lalu, Rusia kehilangan banyak tentara saat mencoba merebut Donetsk dengan 160 korban per kilometer persegi di Donetsk dan rata-rata 120 di seluruh Ukraina. Rusia kehilangan sekitar 2 kali lebih banyak tentara dibanding kuartal pertama 2025 di Donetsk, dan ini bukan sekedar angka korban. Lonjakan jumlah korban disertai peningkatan tewas dalam pertempuran atau KIA menandakan situasi buruk bagi pasukan Rusia. Kita akan bahas tren itu nanti, jadi tetap di sini. Sekarang, mari bahas arti tingginya angka kematian dan lambatnya kemajuan bagi Rusia. Pasukan Putin mungkin maju perlahan di Donetsk, namun itu bukan keuntungan taktis. Rusia gagal meraih hasil berarti di Donetsk selama 6 bulan terakhir, mengorbankan banyak tentara demi kesombongan Putin. Total korban untuk kuartal pertama tahun 2026 mencapai lebih dari 90.000 tentara Rusia, di mana lebih dari 35.000 diantaranya tewas di wilayah Donetsk yang mengerikan. Hal itu kini menimbulkan begitu banyak ketakutan di hati siapapun anak buah Putin yang ditugaskan untuk melakukan serangan di oblast tersebut. Bulan Maret khususnya menjadi bulan yang sangat buruk bagi Rusia. The Guardian melaporkan, Maret jadi bulan pertama Rusia hampir tak mendapat perolehan wilayah di seluruh garis depan. Bulan itu, Rusia hanya berhasil merebut 23 km persegi atau sekitar 8,9 mil persegi wilayah Ukraina. Bulan Januari dan Februari, meski buruk bagi Rusia dalam kerugian militer, tetap lebih baik dari itu. Rusia merebut wilayah ini lebih dari 4 kali lipat pada Februari dan hampir 14 kali lipat pada Januari. Pada Maret, saat serangan musim semi dimulai, Rusia malah mengalami kebuntuan, sementara Ukraina menghancurkan pasukan Putin seperti belum pernah sebelumnya. Namun, Putin tetap menuntut Donbas. Pada 31 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia memberi tenggat waktu kepada Ukraina. Tarik mundur dari Donbas dalam 2 bulan, atau Rusia akan merebutnya dengan paksa. Namun, bagaimana ancaman itu bisa dianggap serius setelah kita melihat data dari wilayah itu? Putin masih mencoba memainkan negosiasi damai seolah-olah dia memegang semua kartu. Padahal kenyataannya di lapangan, Rusia mengalami angka kematian yang memecahkan rekor demi mendapatkan wilayah di Donetsk. Ambil Donbas dengan paksa Putin. Semakin lama pertempuran di sana, makin banyak tentara Rusia tewas. Angka-angkanya sudah jelas. Saat ini Rusia masih harus merebut sekitar 7.000 km persegi wilayah Donetsk. Wilayah itu meliputi rangkaian kota benteng yang akan segera Anda ketahui menjadi kunci kerugian Rusia saat ini. Jika Rusia terus mengalami 316 korban per kilometer persegi pasukan Putin, hanya akan menghadapi kematian dalam skala belum pernah terjadi di perang ini. Rusia harus mengorbankan 2,212 juta tentaranya hanya untuk merebut Donetsk, dan masih ada sisa wilayah Ukraina yang harus direbut setelahnya.
Kementerian Keuangan Ukraina menyebut Rusia telah kehilangan lebih dari 1,3 juta tentara dalam lebih dari 4 tahun perang melawan Ukraina. Korban di Donetsk sangat tinggi, sehingga Rusia harus hampir melipat gandakan total kerugiannya demi merebut sebagian kecil wilayah Ukraina. Namun, Rusia masih berusaha bernegosiasi seolah-olah mereka sedang menang di Donetsk. Seperti kata Palisa, siapapun yang memperhatikan taktik negosiasi Rusia tahu bahwa ini memang hal yang biasa bagi Putin. Setelah gagal merebut Donetsk secara militer, Rusia kini kembali pada klaim palsu soal superioritas mereka. Rusia kerap memakai taktik negosiasi dengan menetapkan tenggat saat situasi di medan perang tidak menguntungkan mereka. Jadi Anda bisa menarik kesimpulan sendiri tentang seperti apa keberhasilan yang mereka raih di arah Donetsk dan dengan pengorbanan sebesar apa. Kemajuan mereka sangat minim, keberhasilan taktis di beberapa area sangatlah simbolis. Tidak ada keberhasilan operasional sama sekali. Mereka sebenarnya terlepas dari kenyataan, kata Polisa. Kesimpulan bisa diambil. Tidak ada yang baik bagi Rusia atau keberlanjutan apa yang oleh Putin disebut sebagai operasi militer khusus. Rusia bahkan tidak konsisten dengan ceritanya sendiri di Luhansk yang bersama Donetsk adalah dua wilayah kunci yang perlu dikuasai agar bisa mengklaim Donbas. Akhir Maret, Rusia mengklaim kembali menguasai seluruh Luhansk untuk ketiga kalinya. Seolah-olah Kremlin percaya bahwa mengulangi pernyataan yang sama akan membuat klaim tersebut tampak lebih meyakinkan. Sekarang situasi di Luhansk jauh dari kata baik. Rusia menguasai 99,84% oblast tersebut. Namun pemukiman Novoyeharivka dan Nadia masih bertahan menurut Ukraina. Dan itu berarti Rusia bahkan tidak bisa mengklaim telah mengambil sebagian wilayah yang seharusnya sudah mereka duduki sejak bertahun-tahun lalu. Sekali lagi, ini adalah keputusasaan. Klaim palsu digunakan untuk mendukung narasi dominasi, namun terbantahkan saat melihat besar kerugian Rusia dibandingkan keuntungan kecil di Donbas. Semua masalah ini cukup besar sehingga Kremlin harus memperhatikannya. Namun, ada masalah lebih besar yang membuat situasi Rusia di Donetsk makin buruk. Masalah ini saja sudah mengubah segalanya. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahas ini setiap hari. Sekarang, apa masalah utama Rusia di Donetsk? Analis militer Andrew Perpetua mengungkapkan semuanya dalam sebuah unggahan pada 8 April. Dia menekankan bahwa bukan hanya tingginya jumlah korban dan nyaris tidak adanya perolehan wilayah yang harus dikhawatirkan Rusia di Donetsk. Jumlah tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran kini lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah menganalisis sekitar 300 video per hari dari lebih dari 2.000 sumber di media sosial, Perpetua menemukan bahwa pada Maret 2026, Rusia mengalami tingkat kematian tentara per hari tertinggi keempat yang pernah kita lihat sejauh ini dalam perang Ukraina. Tunggu, kami baru memberitahu bahwa tingkatnya kini lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan ini terjadi selama periode 4 bulan. 3 bulan yang sebelum Maret 2026 adalah Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. 4 bulan berturut-turut dengan angka tentara yang gugur lebih tinggi dari seharusnya. Bulan Maret secara khusus telah mengalami peningkatan besar dalam jumlah tentara Rusia yang gugur dibandingkan dengan angka dari tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2025, 4.113 tentara Rusia gugur. Pada bulan Maret 2026, jumlah itu meningkat menjadi 5.771, yang merupakan kenaikan 40% dan telah menghapus penurunan musiman tradisional yang biasanya kita lihat dalam angka tentara gugur saat perang Ukraina memasuki musim semi. Jenderal musim dingin dan Ukraina memberi pukulan berat ke Rusia antara Desember-Februari. Saat Jenderal musim dingin mundur, Ukraina mengambil alih dan menewaskan lebih banyak tentara Rusia dibandingkan musim semi sebelumnya. Keputusasaan Rusia semakin terlihat. Dengan hilangnya Starlink, pasukan Putin menjadi kacau balau. Putin memperburuk situasi dengan mencabut telegram dari tentara Rusia. Termasuk juga disfungsi militer Rusia, di mana komandan meminta suap dari tentara agar tidak dikirim ke garis depan. Dan instruksi tentang cara bunuh diri diberikan kepada pasukan yang kurang terlatih, yang sebaliknya akan ditangkap. Dan Anda mendapatkan gambaran tentang seperti apa sebenarnya situasi di Donetsk. Dan situasinya semakin buruk. Masih dengan tema 4 bulan, TVP World melaporkan bahwa bulan Maret juga merupakan bulan keempat berturut-turut di mana perekrutan sukarelawan Rusia kalah jumlah dibandingkan korban jiwa yang mereka alami.
Setelah batas tertentu itu dilampaui oleh Ukraina pada Desember 2025, periode antara Januari hingga Maret 2026 menyaksikan Rusia kehilangan 85.000 tentara, sementara mereka hanya merekrut 80.456 orang. Pertimbangkan angka-angka tersebut dalam konteks angka tentara Rusia yang gugur, dan Anda akan melihat masalah yang lebih besar muncul. Lebih banyak tentara Rusia yang tewas di garis depan dibandingkan sebelumnya. Ini adalah tentara-tentara yang tidak akan pernah pergi ke rumah sakit, tidak akan pernah pulih, dan tidak akan pernah dikirim kembali ke garis depan. Mereka telah tiada, dieliminasi saat Rusia berusaha merekrut tentara untuk mempertahankan serangan musim semi di Donetsk. Artinya, Rusia semakin tidak mampu mengirim kembali tentara yang sudah direkrut ke Ukraina setelah mereka pulih dari luka-luka mereka. Itu tidak bisa terjadi. Terlalu banyak tentara ini tewas, alih-alih hanya terluka. Dan sekali lagi, semua ini dilakukan demi perolehan wilayah yang sangat kecil, sehingga seolah-olah tidak ada yang terjadi. 316 korban per kilometer persegi yang direbut sudah termasuk sangat buruk. Saat wilayah yang diduduki tidak memberi keuntungan operasional bagi Rusia, dan lebih banyak tentaranya tewas daripada sebelumnya, krisis pun berubah menjadi bencana. Dengan semua itu, kita kembali ke Donetsk, pusat dari segala sesuatu yang ingin dicapai Putin, baik dalam serangan musim semi maupun di Ukraina secara umum, juga menjadi alasan mengapa Rusia mengalami kerugian yang begitu besar saat ini. Sesuatu tengah menghancurkan tentara Rusia di Donetsk seperti belum pernah terjadi. Semua itu dirangkum dua kata, sabuk benteng. Yang sering dilupakan Putin saat mengklaim pasukan Rusia akan menerobos Donetsk adalah mereka menghadapi benteng pertahanan yang belum pernah mereka temui selama lebih dari 4 tahun pertempuran di wilayah itu. Sabuk tersebut terdiri dari 4 kota besar yang telah diperkuat secara signifikan, sebagian karena Rusia bergerak lambat di Donetsk sehingga memberi Ukraina waktu. Sloviansk, Druskivka, Kramatorsk, dan Konstantinivka semuanya berada di jalur Rusia dan bersama-sama mereka membentuk busur pelindung yang menghalangi Rusia untuk mencapai garis administratif Donetsk yang akan memungkinkan Putin mengklaim kemenangan di wilayah tersebut. Dari keempatnya, Rusia hanya berhasil mendekati Konstantinivka namun belum masuk ke kota itu. 3 kota lain di sabuk benteng itu terjangkau drone dan artileri Rusia. Tetapi pasukan Putin masih jauh dari posisi yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan efektif ke kota-kota tersebut. Bahkan di Konstantinivka, kelompok infiltrasi Rusia hancur lebur oleh pertahanan Ukraina. United 24 Media mencatat serangan pertama ofensif musim semi Rusia menunjukkan betapa sulitnya merebut keempat kota ini karena Putin kehilangan lebih dari 5.000 tentara dan banyak kendaraan lapis baja serta perlengkapan hanya dalam beberapa hari. Tren itu belum mereda. Militer Rusia terus menerjang sabuk benteng dan selalu dipukul mundur setiap saat. Sekarang pikirkan tentang ini. Sepanjang perangnya dengan Rusia, Ukraina telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mempertahankan pemukiman yang paling strategis dalam waktu yang lama. Di Donetsk, pemukiman kecil Chaziv-Yar masih bertahan setelah lebih dari 23 bulan serangan Rusia. Kota Pokrovsk bertahan selama kurun waktu yang kurang lebih sama, hingga Center for European Policy Analysis menyebutnya sebagai kota yang membuat Putin patah gigi. Di Kharkiv, Ukraina, tak hanya mempertahankan Kupiansk dari serangan Rusia, tapi juga merebut kembali hampir seluruh wilayahnya dan menewaskan ribuan tentara Rusia. Rusia membutuhkan waktu bertahun-tahun dan mengalami banyak kegagalan untuk mencapai kemajuan di kota-kota dan pemukiman ini. Semua itu karena Ukraina telah membangun pertahanan yang kokoh. Lalu ada sabuk benteng. 4 kota yang lebih besar dari yang baru saja kita sebutkan, semuanya siap untuk menghancurkan pasukan Putin seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Rusia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam wajan raksasa dan sekarang mereka diperintahkan untuk melompat ke dalam api yang begitu panas hingga membakar mereka habis dalam sekejap. Bagi Rusia, sabuk benteng itulah mesin pembawa maut yang berperan besar dalam tingginya korban, lambatnya kemajuan, dan tingkat tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran. Rusia bahkan baru sedikit menyentuh sabuk benteng itu. Sebuluk apapun kondisi Putin sekarang, situasi di Donetsk akan jauh lebih buruk. Ukraina tentu saja telah merencanakan semua ini. Kekacauan di antara pasukan Rusia adalah salah satu dari banyak alasan mengapa sabuk benteng itu terbukti sangat efektif. Kekacauan itu bukan sekedar pemadaman Starlink dan Telegram. Beberapa bulan sebelum Maret, Ukraina melancarkan serangan balasan besar yang memungkinkannya maju ke arah Oleksandriivka dan Huliapola. Wilayah ini penting karena bisa digunakan Ukraina untuk melindungi kota Zaporizhia yang jadi salah satu tugas Putin pada 2026.
Namun kemajuan Ukraina di Donetsk tetap berdampak pada Rusia. Putin perlu merebut kembali wilayah yang telah hilang dari Rusia selama beberapa bulan terakhir. Untuk itu, dia membutuhkan tenaga manusia, dan tambahan personel itu tidak berasal dari sistem perekrutan yang gagal menutup kehilangan tentara Rusia. Jadi, Putin harus menarik pasukan dari ofensif di Donetsk ke arah serangan balasan Ukraina. Hal itu membuat serangan di Donetsk menjadi lebih lemah dari seharusnya, terutama karena kita tahu bahwa Rusia mengirim beberapa pasukan elitnya ke Oleksandriivka dan Huliapola. Pasukan terbaik dan terpandai Rusia tidak bertempur di Donetsk, mereka tewas di tempat lain, sementara pasukan yang tersisa di Donetsk hanya menjadi umpan meriam dan sedang dihancurkan. Jika Anda menambahkan drone, zona pembunuhan Ukraina yang berkembang, termasuk area drone FPV di luar wilayah pertahanan dekat garis belakang Rusia, kini dapat dijangkau drone jarak menengah Ukraina dan menjadi bagian penting pertahanan di Donetsk. Drone menyebabkan lebih banyak kematian di pasukan Rusia dibanding senjata lain. Pada Januari, Politico melaporkan drone menyebabkan 3 dari 4 korban di garis depan perang Ukraina. Sebagai konteks, itu berarti 237 dari 316 tentara yang Rusia kehilangan untuk setiap kilometer persegi yang mereka rebut di Donetsk dihabisi oleh drone. Selain itu, hingga bulan Januari, sekitar 80% dari semua serangan di medan perang yang dilakukan Ukraina dilakukan oleh drone. Monster logam yang kini ada di udara, di darat, dan di laut sedang menghancurkan pasukan Rusia. Drone terus berpatroli di sabuk pertahanan. Mata di langit terus mengawasi pasukan Rusia saat mereka mencoba menyusup dan maju. Begitu tentara atau peralatan terdeteksi, drone FPV segera menyerang. Sementara drone jarak menengah menciptakan kekacauan di belakang garis Rusia dengan menyerang pos komando, pusat operator drone, dan gudang amunisi. Rusia tetap tertekan di Donetsk. Kini kita menyaksikan runtuhnya mitos yang selama ini dipertahankan Putin sejak invasinya. Mitos itu sudah ada sebelum invasi. Rusia dianggap sangat kuat dan bisa menjatuhkan Ukraina dalam beberapa hari. Namun mitos itu cepat terbongkar. Semua mitos setelah itu juga runtuh oleh pertahanan Ukraina. Mitos terbaru menyebut Donetsk hampir jatuh, membuat Rusia cukup yakin menuntut Ukraina menarik pasukannya dari Donbas pada akhir Mei. Semua yang telah kita bahas dalam video ini menunjukkan alasan mitos itu terbantahkan. Kemenangan Rusia di Donetsk belum bisa dipastikan. Putin kehilangan lebih banyak tentara daripada sebelumnya, dan dia mengalami kerugian itu hanya untuk wilayah yang sangat sedikit. Ancaman mobilisasi juga membayangi Rusia. Putin tidak ingin melakukan mobilisasi. Dia tahu mobilisasi akan memicu reaksi keras di dalam negeri, karena rakyat Rusia akan mempertanyakan mengapa kemenangan yang katanya mudah itu kini butuh cadangan yang enggan bertempur setelah 4 tahun berlalu. Palisa sendiri mengatakan bahwa Rusia telah diam-diam melakukan mobilisasi selama beberapa waktu. Namun untuk mobilisasi konvensional, Rusia kekurangan satu hal penting agar ide itu berhasil. Menurut saya, yang terpenting adalah gagasan yang bisa mempersatukan masyarakat dan membenarkan perlunya tindakan seperti itu, kata Palisa. Gagasan seperti itu tidak ada di Rusia. Tidak ada persatuan. Penduduk kehilangan lebih banyak dari yang dibayangkan demi memenuhi keinginan orang gila yang ingin mengamankan warisannya sebelum meninggal. Donetsk kini menjadi batu sandungan besar bagi Putin. Jika dia tak melakukan perubahan, kegagalannya merebut wilayah itu akan jadi warisannya, bahkan setelah Putin wafat dan Rusia menghadapi dampak perang yang sudah banyak merugikan. Serangan musim semi bisa jadi malah jadi akhir bagi Rusia, bukan Ukraina. Kamu telah melihat beberapa alasannya, tetapi perhitungan di bulan pertama serangan lebih membuka mata. Kerugian meningkat pesat saat perolehan wilayah runtuh dan perang memasuki fase baru yang berbahaya seiring titik balik semakin dekat. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis tentang statistik paling mengejutkan dari Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.